Ya, bismillah. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ya, bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua kita masih diberi rezeki. Nah, di mana di luar sana itu banyak sekali orang yang susah mendapatkan rezeki. Rezeki berupa apa? Rezeki berupa makanan, rezeki berupa minuman, rezeki berupa tempat tinggal, rezeki berupa kendaraan, masih banyak lagi. Nah, kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Nah, jadi sebelum kita belajar, Ustazah mau memperkenalkan tentang adab kita kesehari-hari. Nah, apa itu adab kita sehari-hari? Nah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan manusia dan bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, yang pertama, kita bahas tentang hubungan kita dengan Allah. Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti kita beribadah. Kita sholat 5 waktu, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah. Nah, terus itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jika hubungan antara manusia atau hamba kepada Tuhannya atau Allah baik, maka semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Tentunya kalau misalnya anak-anak ustaz mempunyai keinginan yang akan dipenuhi, nah maka harus hubungannya baik dulu sama Allah. Ya, tentunya terutama tentang ibadah tadi. Nah, yang kedua itu hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Itu namanya hablum minan nas. Nah, bagaimana hubungan antum dengan orang tua? Bagaimana hubungan antum dengan saudara-saudara antum? Kemudian bagaimana hubungan antum dengan teman-teman bermain antum? Nah, jadi itu adalah hubungan hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Tentunya panutan kita atau contoh kita itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hubungan dia dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain? Tentunya dia adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dijaga sama Allah. Nah, jadi sesuai hadis, nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang artinya dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, tentunya kalau misalnya anak-anak ustazah cita-citanya ingin masuk ke dalam surga, maka hubungan antum dengan manusia yang lain, hablum minan nas, harus baik. Hubungan antum dengan Allah, hablum minallah, harus baik. Nah, tentunya orang yang akan masuk surga adalah surga yang tertinggi, itu adalah orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya mulia, itu akan mendapatkan surga yang paling tertinggi. Nah, tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga, ya kan? Nah, baik, itu sedikit tentang hubungan kita kepada semua, kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, nah, baik, kita akan belajar mengenai budaya Melayu Riau. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tampung tangannya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Ya, anak-anak ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi sudah membaca doa sebelum belajar, maka kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus mengenal tentang itu Arab Melayu. Apa itu Arab Melayu? Arab Melayu adalah huruf yang telah menjadi ciri khas kelompok golongan atau kaum Melayu di wilayah Nusantara atau bahkan di dunia. Nah, hingga saat ini Arab Melayu masih digunakan untuk penulisan nama jalan, nama kantor, dan nama wilayah. Seperti nama jalan berikut ini. Perhatikan nama-nama jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Yang pertama yaitu nama jalan Kapausari. Nah, perhatikan bagaimana penulisan Arab Melayu dari nama jalan berikut. Kapausari, kemudian Jalan Datuk Setia Maharaja, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Buncis, Jalan Pakis, Jalan Rebung, Jalan Sri Kandi, dan Jalan Bunga Tanjung. Namun, bukan nama jalan yang akan kita pelajari, melainkan cara menulis kata dengan awalan ber dan awalan ter. Nah, sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara menulis awalan ber dan awalan ter, kita harus mempelajari terlebih dahulu cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dengan aksara atau huruf Arab Melayu. Nah, yang pertama yaitu adalah kita harus tahu terlebih dahulu cara menulis kata dasar. Kata dasar di sini adalah kata yang belum diberi awalan atau belum diberi akhiran. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita gabungkan kata dasar dengan awalan atau akhiran tadi. Nah, seperti kata dasarnya adalah gabung. Ketika kita sudah memberikan awalan ber, maka menjadi bergabung. Nah, seperti itu. Atau kata dasarnya adalah jatuh. Setelah kita sudah memberikan awalan ter, maka menjadi sebuah kata terjatuh. Nah, yang ketiga adalah bentuk kata dasar harus sama dan tidak boleh berubah walaupun diberi awalan atau akhiran. Mari kita pelajari satu-satu. Nah, dimulai dari awalan ber. Awalan ber ini ada dua macam. Ada yang bisa melebur dan ada juga yang tidak bisa melebur. Yang pertama, yang bisa melebur adalah kata dasar yang diawali dengan huruf R. Nah, jika kata dasar yang tidak diawali huruf R, maka dia bunyinya tidak bisa melebur. Nah, oke, kita akan belajar mengenai kata dasar yang bisa melebur terlebih dahulu. Nah, apabila ber dimasukkan kata dasar yang berbunyi R, maka bunyinya menjadi lebur. Contohnya kata dasar rupa. Nah, jika kata dasar rupa itu awalnya huruf R, terus telah diberi awalan ber, maka bunyinya menjadi lebur. Seperti berupa. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu awalan kata dasarnya adalah R, adalah rumah. Ketika kata dasar rumah diberi kata awalan ber, maka menjadi lebur, seperti berumah. Kemudian kata dasar rasa. Ketika sudah diberi awalan ber, maka melebur. Jadi berasa. Ya, yang kedua adalah awalan ber yang tidak bisa melebur. Awalan ber yang tidak bisa melebur dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain huruf R, maka bunyinya tidak bisa melebur. Nah, kalau tadi yang bisa melebur diawali huruf R, nah kalau yang tidak bisa melebur sebaliknya. Berarti tidak diawali huruf R. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kata dasar guna. Ketika sudah diberi awalan ber, maka tidak bisa melebur karena tidak diawali huruf R. Menjadi kata dasar berguna.
Kemudian kata dasar lari. Ketika sudah diberi awalan ber, maka menjadi sebuah kata berlari. Yang terakhir adalah kata dasar suara. Ketika sudah diberi awalan ber, maka menjadi bersuara. Nah, ini tidak bisa melebur karena diawali dengan kata dasar yang tidak huruf R, seperti itu. Nah, tadi jika kita sudah belajar mengenai awalan ber, maka sekarang kita belajar mengenai awalan ter. Nah, awalan ter sama dengan awalan ber, karena ada yang bisa melebur dan ada yang tidak bisa melebur. Nah, tergantung pada hurufnya. Jika awalannya itu diawali huruf R, maka bunyinya akan melebur. Namun, jika diawali dengan huruf tidak R, maka tidak akan bisa melebur. Nah, apabila awalan ter dimasukkan kata dasar yang berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Contohnya seperti apa? Seperti rawat. Ketika sudah diberi awalan ter, maka bunyinya menjadi lebur, yaitu terawat. Nah, kemudian kata dasar runcing. Ketika sudah diberi awalan ter, maka dia bunyinya menjadi lebur, yaitu sebagai teruncing. Nah, yang terakhir adalah awalan ter yang berbunyi tidak bisa lebur. Apabila awalan ter dimasukkan kata dasar yang berbunyi tidak R di awal, maka bunyinya menjadi tidak lebur. Contoh kata dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata dasar makan. Kata dasar makan diawali dengan huruf M. Nah, maka ketika diberi awalan ter, tidak bisa melebur dan menjadi sebuah kata termakan. Kemudian, kata dasar ingat yang diawali huruf I tidak bisa melebur karena diawali huruf I. Nah, ketika diberi awalan ter, maka tidak bisa melebur dan menjadi sebuah kata teringat. Ya, anak-anak ustazah, nah, untuk tugasnya yaitu adalah tulislah jawaban tugas yang ustazah berikan di buku latihan antum terlebih dahulu, kemudian antum salin jawaban tersebut ke Google Form yang ustazah berikan nanti. Ya, sekian, jazakumullahu khairan. Sekian dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa lebih paham lagi apa yang kata-kata yang bisa terlebur dan kata-kata yang tidak bisa terlebur. Nah, sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.